warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin. Yang saya muliakan sahibul bait yang telah menyediakan tempat kenduri, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah dibalas atas kebaikannya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mulia kepada semuanya, orang-orang tua kami yang sudah berhadir di tempat yang sangat mulia ini. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita akan menerangkan sedikit, yaitu pelajaran, sambungan pelajaran di arisan yang telah lalu. Di arisan yang telah lalu sudah kita jelaskan rukun sembahyang yang fardu di dalam sembahyang. Jadi untuk hari ini kita akan menjelaskan sunnah di dalam sembahyang. Di dalam kita melakukan sembahyang ada sunnah hay'ah dan ada sunnah ab'ad. Sunnah hay'ah bila ditinggalkan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Mana contohnya? Mengangkat kedua tangan di ketika takbiratul ihram, itu sunnah. Mana lagi sunnah hay'ah? Membaca doa iftitah, Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallah bukratan wa asila wajhatu wajhiya sampai habis. Itu hukumnya sunnah hay'ah. Bila ditinggalkan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan mana lagi sunnah di dalamnya sembahyang, sunnah hay'at yang tak perlu untuk disujud sahwi, tidak sunnah sujud sahwi, yaitu membaca ayat setelah Al-Fatihah dan membaca dan mengangkat tangan di ketika mau rukuk dan mengangkat tangan di ketika i'tidal, itu pun hukumnya sunnah. Dan membaca tasbih di dalamnya rukuk, subhana rabbiyal azim, itu pun sunnah. Dan di ketika i'tidal kita baca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu pun hukumnya sunnah hay'at. Jadi sunnah yang kedua sunnah ab'ad. Ada beberapa di ketika kita melakukan ibadah salat, ada yang kita lakukan namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini bila ditinggalkan, baik karena lupa ataupun sengaja dia meninggalkan, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Maka sujud itu terbagi kepada dua. Ada sujud hukumnya wajib. Mana hukumnya wajib? Sujud di dalam sembahyang. Satu rakaat itu 2 kali sujud, itu hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya sujud itu sunnah. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur. Jadi yang hendak kita bahas adalah sujud sahwi. Apa itu yang dikatakan sujud? Meletakkan dahi kita tanpa dilapisi oleh sesuatu kepada tempat sujud, dan kedua telapak tangan
dan lututnya kita dan sebahagian telapak jari ibu kaki ataupun jari kaki kita. Itu adalah sujud. Jadi sujud sahwi disunnahkannya kapan? Yang pertama, sunnah sujud sahwi di ketika meninggalkan tasyahud awal, tidak membaca at-tahiyatul yang pertama, dia tak baca, baik sengaja tak dia baca ataupun memang karena lupa. Di ketika berdiri sudah dia berdiri di rakaat yang ketiga, baru dia teringat bahwa tasyahud awal dia tidak melakukannya. Itu tak boleh lagi untuk kembali duduk untuk membaca tasyahud awal. Kenapa? Karena posisi yang kita tinggalkan tadi adalah perkara yang sunnah. Kalau perkara yang sunnah berupa tasyahud awal yang kita tinggalkan dan posisi kita sudah berdiri tegak untuk rakaat yang ketiga, disitulah kita teringat, maka tak boleh lagi kembali. Kenapa? Karena posisi kita sudah melakukan yang fardu, yaitu berdiri. Kalau seandainya dia kembali lagi untuk duduk bacaan membaca tasyahud awal, maka sembahyangnya itu batal. Selawat di akhir bacaan kunut, selawat kepada Nabi dan selawat kepada al. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ dia baca. Lepas itu langsung sujud. Tak dibacanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Itu tak dibacanya. Ini pun sunnah untuk sujud sahwi. Kunut ada dibaca. Kunut nak baca. Tetapi selawat akhir kunut hana baca. Selawat kepada Nabi hana baca. Selawat kepada keluarga Nabi pun tak dibaca. Itu juga sunnah sujud sahwi. Adapun dia baca cuma selawat kepada Nabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, tak dibacanya wa ala ali. Ali itu bagi keluarga Nabi. Itu pun sunnah untuk sujud sahwi. Udah. Dan sunnahnya lagi sujud sahwi di ketika seseorang itu tidak membaca selawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ya kan? Bacaan tasyahud akhir hukumnya wajib. Bacaan selawat pada tasyahud akhir hukumnya wajib kepada Nabi. Tetapi kepada keluarganya Nabi itu hukumnya sunnah apaan? Tak dibacanya. Itu pun sunnah bagi dia untuk sujud sahwi. Dan selanjutnya sunnah lagi sujud sahwi kalau seandainya kita terlanjur lisan di dalam sembahyang mengucapkan kata-kata yang ajab, mengucapkan kata-kata ataupun perkataan yang bukan zikir dan yang bukan ayat sembahyang. Ini pun sunnah untuk sujud sahwi, seperti orang latah, ya kan? Yang sembahyang nak gelata, kerja ke ramah ke. Itu pun sembahyangnya tak batal. Kenapa tak batal? Karena ucapan yang diucapkan itu sedikit dan tak disengaja. Sembahyang tetap lanjut. Nanti sebelum salam wajib dia sunnah bagi dia untuk sujud sahwi. Dan sunnah lagi sujud sahwi karena apa? Karena tertelan makanan yang ada di celah-celah giginya yang sedikit tertelan, tak menelan tapi tertelan, pasti tak sengaja. Ya, nah biasa dia dapat jauh makanan
tidak bajuh daging hukuman baigo. Kita baca Al-Fatihah sehingga dilihat daging yang baigo danyo ane bo. Tetapi golong apa? Karuh tu ruh tuhun. Ada tapi sikit kok. Niat pun sunnah untuk sujud sahwi sebelum salam. Udah. Kalau seandainya dia terlanjur makan dalam keadaan makanan yang banyak, ini sungguh batal sembahyang. Adapun berbicara di dalam sembahyang, di ketika dia sembahyang, walaupun lupa, tetapi perkataan yang dia ucapkan itu banyak, itu pun tetap batal sembahyang. Udah. Dan juga sunnah sujud sahwi di ketika seseorang itu ragu di ketika seseorang itu ragu pada rakaat sembahyangnya. Dua ulhe. Dia mengambil yang sedikit. Setelah dia mengambil yang sedikit karena ada terjadi keraguan di ketika dia sembahyang, maka disunnahkan juga bagi dia untuk sujud sahwi sebelum salam. Contohnya dua boleh. Ya. Wajib mengambil yang sedikit dua. Kapan? Itulah sebab disunnahkan sujud sahwi. Kalau seandainya yang ditinggalkan itu adalah yang fardu, maka tak boleh digantikan dengan sujud sahwi, mesti digantikan dengan yang fardu. Contohnya tinggal satu rakaat, mesti ditambah satu rakaat. Ataupun dia lupa sujud 2 kali, mesti dia harus kembali untuk sujud 2 kali. Tak boleh dia gantikan yang wajib itu dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu cuma menggantikan dengan berarti yang sunnah abaan. Udah. Ragu dua pelhe. Mio ragu dua pelhe, yang anggap pemayangnya baru dua. Berarti tambah tu yang semayang maghrib. Yang benar cara kerjanya. Orang teli dah semayang tak ada CCTV. Boh ada semayang ber. Orang kan ada semayang maghrib. Ya kan? Sembahyang kasar. Cuma karena ada keraguan misalnya di dalam sembahyang, dia membuat sembahyang itu berkurang pahalanya. Cuma supaya kita tempelkan kekurangan itu dengan sujud sahwi. Sebenarnya sembahyangnya hanya ragu-ragu. Bu butoi fokus terhadap pu yang kita lakukan. Di ketika sedikit aja ada keraguan, maka ibadah itu akan mengurangi pahala. Kekurangan yang terjadi itu kita tempelkan dengan sujud sahwi. Makanya disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Lain izin. Lupa rupanya mau sujud sahwi. Udah duluan salam. Masih boleh nggak? Nggak boleh lagi. Putus berarti? Iya, putus. Berarti nggak ada sujud sahwi? Nggak ada lagi, karena udah salam, udah habis maya. Jadi lupa tasyahud awal, lupa lagi sujud sahwi. Berarti ulang awal sholatnya? Nggak, berarti nggak sah sholatnya. Karena sunnah abad yang ditinggalkan, tak sujud sahwi pun sembahyang tetap sah. Kenapa? Karena hukum sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Dia menempelkan kekurangan yang perkara yang sunnah. Seandainya lupa rakaat, sungguh harus bangun satu lagi. Contoh, assalamualaikum warahmatullah, ikut dengan tu. Hai ron sembahyang.
heboh rakaat go. Bayang belu heboh rakaat tu bayang. Ani nan heboh rakaat tu bayang. Heboh ha. Enggak. Ya, kalau seandainya durasi kita setelah salat itu tak lama baru diberitahu, langsung bisa bangun untuk rakaat yang keempat. Langsung bedah juga. Allahu Akbar. Nah, tambung ada benar. Tetapi kalau seandainya diberitahu sama kawan kita ataupun kita teringat bahwa sembahyang 3 rakaat, hari habis kopi 2 bola, nya nuah sembahyang dari pun lau. Ide lupa kita kopi pegah hai kata bayam nonton lagi heboh rakaat go. Nyo heboh rakaat di TV butoi heboh rakaat. Kopi kabeh 2 bola hati kan. Yan ana di posisinya dia belum bangun dari tempat dia sembahyang itu, dia teringat bahwa sembahyangnya 3 rakaat, walaupun posisinya sudah salam, langsung bisa bangun berdiri untuk tambah rakaat yang keempat. Kan? Kenapa pakai sujud sahwi ni? Sujud sahwi lah. Sunnah dalam sujud sahwi. Kenapa? Karena ada terjadi lupa di dalam sembahyang. Kan? 2 puyak boh angka apa kan ubun dan han. Sadua leh tapi dia tu 2 dia buat sembahyang kan. Jika pek peun macam merah. Yang 3 video langsung yakin dapat peun hana ragu. Oh kan? Kalau orang jarang video kan lagi nukiden video. Hana ragu nyawa pengen diploh 3 video baik. Diploh. Di mana sembahyang peun boh rakaat jet kedua ragu ni. Yang bahaya mayang tu boh ragu kedua rakaat. Yang bahaya. Makanya sembahyang itu bila biar khusyuknya sembahyang, pertama kita harus siap untuk sembahyang. Diban siap posisi sesuatu yang dapat membuat kita terganggu di dalam sembahyang, yang mesti harus kita siapkan. Lagi yang kita nyo aja itu baru doang kan, jauh dan itu baru. Yang kan siap nyo, yang urinan kan kubrak siap deh kan. Diban siap di upu yang perlen tu kita nyo ini kata, kenapa? Yang siap, tapi yang lingon loh. Hai jika ingat-ingat le pun nak tinggal. Kan? Orang agak menanti charger lewa HP baik 2 urinam menanti. Ingat le likut. Kaca-kaca ke bah kan. Pasal yang kan. Itu 2 jam 3 kilo ni draw. Kan? Jadi nyampat. Bersiapnya lagi ya. Jadi bila seandainya kita tengok cerongkot warna pemati le sembahyang. Bila badan nyon dapat menjadi terganggu kita, wah mana boleh. Le mana boleh sembahyang. Pakai minyak wangi, nyan baru dah sembahyang. Le nyan dah dipangin minyak perle pudip bila bentuk le sembahyang ada tengok sembahyang tinggal dipangin. Ada pudip, jadi pudip le. Ya kan? Sebenarnya benar siap untuk sembahyang. Olehnya supaya kita khusyuk, kita harus tahu apa maksud bacaan yang kita bacakan di ketika salat. Yang ada pupu bacaannya. Allahu Akbar, ada pupu maksud. Oleh bacaan Al-Fatihah itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar debu maksud ihu yang ataupun arti di bacaan yang kita baca di dalam sembahyang. Olehnya sujud sahwi itu kapan dilakukan? Dilakukannya itu sebelum salam. Setelah membaca fil alamina innaka hamidum majid, maka dia melakukan sujud sahwi 2 kali
2 kali sujud. 2 kali sujud. Biasa kayaknya sembahyang kan fil alamin innaka hamidum majid kan. Orang zaman sembahyang kan enak baca doa alam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Yo kan kerukunan kan ayat. Ini hanali ya baca ayat. Mau doa iftitah dah nak baca ni. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan yang mana nak doa iftitah kan sudah doa iftitah sunat. Jadi semakin dah debu kan semakin dah bubut, semakin dah debu semakin hana dah bubut. Rebut di mang kerja hana bubut sunat. Hai sunat ya dah bubut doa pahala hana debu hana dosa. Nyobrakan hana dah debu mandum dah bubut ya di dah ko hantar sama. Ko hantar sembahyang pada debu dia akan dia sembahyang. Jadi tak bubut kita melakukan sujud sahwi itu sebelum salam dengan 2 kali sujud. Dan apa yang dibaca di dalam sujud sahwi itu boleh dibaca tasbih sebagaimana di dalam sujud yang wajib, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan boleh juga dibaca subhana man la yanamu wa la yasum. Yang terserah pun baca. Yang hadir subhana man la yanamu wa la yasum, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun dia baca. Setelah 2 nya 2 ge sujud langsung salam. Sunnah sujud itu namanya sujud tilawah. Sujud di ketika ada yang membaca surat sajadah ataupun surat surat sajadah. Maka di dalam Al-Quran biasa di pinggirnya itu ada ditandakan dengan masjid, belabu masjid pinggirnya itu tanda ketik terakhir daripada surat sajadah. Jadi sunnah sujudnya tilawah itu bagi siapa? Bagi orang yang sedang membaca surat tilawah ataupun bacaan sajadah, ataupun dia mendengar orang baca sunnah, ataupun dia baca di dalam sembahyang. Ada kan? Jadi urang contohnya taman Al-Quran, dah baca adik-adiknya, tinggal kita baca surat sajadah, posisi kitanya ada wudu. Jadi disunnahkan langsung kita menghadap ke kiblat, kita takbiratul. Di bagaimana kita takbiratul ihram? Langsung ke sujud. Allah gede juga sujud. Putar niat sahaja dong sujud tilawah. Sahaja dong sujud tilawah. Allah gede itu pak sujud. Retro pas sujud baca doanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawrahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang dibaca. Dah kan? Yang dah baca audionya langsung duduk. Duduk tasyahud tapi tidak membaca tasyahud. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah. Baik kita yang membaca, adapun kita mendengar orang lain yang sedang membaca. Pas kita dengar, rupanya di akhirnya as-sajadah, kita langsung berdiri, posisi sudah berwudu, menghadap kiblat, takbir, langsung ke sujud. Setelah bacanya doa sajadah di dalam sujud, duduk tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga sunnah sujud itu namanya sujud syukur. Sujud syukur. Disunnahkan sujud syukur. Kapan sunnah itu sujud syukur? Di ketika mendapatkan nikmat yang tak diduga-duga, yang tak disangka-sangka. Dah udah gujuk peng katanya. Dah tuli dah udahnya. Olehnya bertumai hadiah katanya.
Adapun luluh kita anak-anaknya PNS dan lain sebagainya, pokoknya berupa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi disunahkan untuk sujud syukur. Juga seperti sunnah tilawah sih. Sujud syukur itu berdiri menghadap kiblat, posisi sedang berwudu, menutup aurat, langsung takbir ke sujud, baca doa, duduk tasyahud akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya sujud-sujud yang dibuat oleh pemain bola yang sujud dan bukan sujud syukur ya. Debu ke luar apa ni ya. Nanti tutup aurat. Dan tidak mesti langsung setelah dapat nikmat itu kita langsung sujud, ada mesti. Banyak mendumi yang nikmat ini dipajak ini, yang ada mencih pajak di langsung sujud. Ruk kena rumah dia nerah dodrone hana bayar ikuh boleh lihat amano dan amano tutup aurat kali wudu dan sujud syukur sunat sujud syukur dan sujud ini pakai takbir Allah kedih juga sujud. Olehnya duduk tasyahud akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapu hanja doa dan pi hanja alhamdulillahillazi yang hanja doa ya. Maka tak baca aja apa yang dia nak Rabbana atina fid dunya hasanah yang dijisi. Yang penting tujuan kita sujud bersyukur berterima kasih kepada Allah karena Allah itu telah memberikan nikmat yang tak kita duga-duga. Yang benar. Makanya jendong pengah menyuruh dari getren dari pesawat langsung ke sujud karena kadruk kedehutan yang suci. Sujud yang tidak menutup aurat dan sujud yang tidak ada wudu itu tidak dianggap sujud syukur sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Nabi. Kita yang nak kira sujud, kira hati sujud, tapi kan sujud syukur lagi ya. Sujud syukurnya tak tidak takbir. Takbiratul ihram langsung pada sujud, duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tigalah sujud yang disunnahkan. Pertama sujud sahwi, kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Bila ada pertanyaan boleh untuk ditanyakan. Pertanyaan. Setelah tahiyat akhir hukum mengusap wajah baru dari rumah baru ini. Mengusap muka setelahnya salam. Setelah salamnya. Sabut menayang hana nyansi kan? Ya. Teringat saya hukumnya sunnah. Mengusap. Ada sebahagian enggak ya? Ya. Lainnya pertanyaan. Berangkat puji. Wajib pindah memang. Wajib atas nama buat kitanya menghana sampai lembut. Sadaji cocok ke pindah kanan dia tak pelak penuh tapi buat kan dua ga dok. Apa truk kena tambah kena tiga dia dah sampaikan kena dua ga dok. Yang baik lembut yang berturut-turut sampai 3 kali. Bergelangannya membatalkan sembahyang bila bergerak 3 kali berturut-turut dengan anggota yang besar. Dan anggota besar pergelangan yang besar. Nyo rayu kira, nyo rayu kira, nyo rayu kira. Aku rayu, ieng rayu, yang parayu itu. Yang pergelangan-pergelangannya bila bergerak berturut-turut 3 kali dengan sengaja maka sembahyang itu batal. Tetapi kalau seandainya yang bergerak itu adalah pergelangan-pergelangan yang ringan, contohnya anak jadi, ini anak upu, ada bertrip punya menau, anak upu, anak jid kebantu semayang, tapi hukumnya makruh. Itu anak benda, kena ya, kan lega kan dengan semayang.
Adapun liung tren yang lidah atau lidah. Yang bergeraknya anggota tubuh kira naupu. Tetapi menyopekeut menyoule yang kayak gerang kenaraya. Lagi contoh Sidro Imam dia membacakan Al-Fatihah membuat satu irama sehingga kepalanya itu bergoyang sampai melebihi ataupun bahkan berturut-turut 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang batil teman, batil teman ya. Adapun sami Allah liman itu pembatal. Adapun sami Allah liman hamidah dari bagian yang dari bagian yang mana ada orang di mana buat. Jangan pak, batal itu maya. Tiga bagian 2 penjara kan? Siapa? Enggak ada dari benar kan? Hanya buat yang betul sembahyang. Makanya menyerta sembahyang hanya pakaian kaos di dalam yang melengket dengan badan. Nyon celana haji hanjit pakai di bawah pusat. Kenapa lewat celah-celah kemeja di olehnya lewat pakaian yang rayu takut deh kadang-kadang penguatnya tak sujud ini kok lubang kota infak itu ya pun batil teman ya kadang-kadang udah tidak dugur bang ini lagi yang hantar teman yang ron dia dukur ron ada teman yang ron mana hang terima oleh Allah ya udah masalah terima hana terima yang urusan Allah Ta'ala. Tetapi kita dianjurkan dalam syariat melakukan sembahyang itu cukup syarat, cukup rukun, itu sudah dinamakan ibadah itu sah pada syariat. Masalah Allah menerima tak menerima itu sifat jahit pada Allah. Kita yang banyak pun ibadat, kalau Allah kehendaknya dia memasukkan kita dalam neraka, ya, hak wewenang bagi Allah, ya Allah. Makanya jahit pada akal, Allah itu bisa memberikan kita surga, Allah bisa juga memberikan neraka kepada kita. Bukan ketika kita banyak melakukan ibadat, Allah mesti, kalau Allah mesti sungguh iradahnya Allah sudah dia ada karena paksa ada yang Allah bergebuh dayung dalam surga anjir. Cuma Allah berjanji ya, di dalam Al-Quran orang yang benar-benar melakukan ibadah kepadanya akan diberikan surga. Dia batil sembahyang. Yang batil di. Makanya mukena yang dipakai oleh perempuan itu sebenarnya mesti dia harus menutup yang bukan wajah. Yang dinamakan wajah yang di liang dagunya kena biasa tempat tumbuh rambut manusia. Lainnya nurujuk samping-samping ada telingayo. Teman urang awal yang pakai anduk ubunnya supaya 32 mukena ada iuk hana daleh karena kaitu di anduknya. Teman ino mau yang pakai mukena ino hana pakai anduk dia baca padahal pasti ditren. Teman ino mukena Malaysia pegah di monai pegah lagi kena atau kalau helm Jerman namanya yang putus dia bakal sehingga tertutup. Maka jika orang yang sembahyang kadang hendak untuk untuk orang ya tidak pegang dengan mayat nanti ya.
enam dalih ini. Kena wajib basahi menyon tidak basahi muka. Kecuali nya itimoh bak wajah. Nya kan bak wajah itimoh nyoho kena itimoh. Mamin dari dok wajah nya kan wajah itu. Tetap bak ule itimoh. Cuman karena urinam banyak pada kedua kena tutup miangnya kira ini kote. Yang wajib dibasuhi ganyan adalah wajah, kulit wajahnya. Kalau seandainya ada banyak bulu di kulit wajahnya, sungguh bulu itu pun harus dibasahi. Olehnya masalah makanan yang ada dalam babah. Ya, seandainya posisi kita sembahyang di rumah kita sendiri, nyanyi arudah yang naupu. Makanan beno, hukuman talah apa? Ya bah, ya bah. Hukuman talah ada. Ataupun hukuman lah, jelah ego nanya, arudah yang naupu. Kadang seandainya kita simpan takutnya nanti tertelan, aludah juga. Tapi menyoi masjid hanya ludah karena kudo masjid wah tajau atau yang sama sid lagi dahak benar sid dahak atau kain duitnya yang hanya mulai posisi dalam sembah bayang menyoi luar bayang nuhun nyarutan ron alhamdulillah ini jadi honda aman. Aku rendah juga menyopotiti pak rumah doa dan tempat rendah juga menyopotiti dan tempat yang mesti aja rendah juga rendah cuma je ya nak dah leh ya rendah budget rendah lengket rendah ya bayang hand dah leh ya pat kah mungkin hanya dengan kote pun kabeh yo itu dengan ada bayang matanya ada pandang-pandang lain. Kami wajahnya anak komentar. Iya. Pandangan orang dengan sebab pandangan dan pandang-pandang lainnya hilang khusyuk hukumnya makruh. Tetapi dengan sebab kita pandang bertambah kita khusyuk maka pandang itu tidak hukumnya makruh. Maka ji geyuh pada tempat sujud, kerja geyuh tempat sujud kebiasaan urang pada tempat sujudnya akan bertambah khusyuk sembahyang. Namanya gimana pada tempat sujud hampir mengenai betul. Kita meng-SMS tambah kasau dong. Pikirannya kan? Makanya tergantung. Tutup mata, pejam mata sedang sembahyang hukumnya makruh. Kenapa makruh? Menyerupai orang kafir sembahyang. Tetapi ketika menutup mata itu dapat bertambah-tambah khusyuk kita dalam sembahyang, maka tutup mata itu tidak dimakruhkan. Ya benar. Ini contoh hidup buku wadah baru sembahyang lepu khusyuk. Ya benar. Cuman menyo dengan sebab tak gede. Dia hana memoho pikiran, hana fokus di dalam sembahyangnya hukum ji makruh dan hana batu. Ada tahu beno 3 cerak tahu beno kan? Beno tetapi itu sembahyang. Kemudian dapat enggak beno. Hana upu yang penting dia tidak langsung berturut-turut 3 kali. Nah. Udah. Lahum ajma'ina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من سماعي وبصري وكلامي وفؤادي نستغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جعل ثواب ذلك خصوصا إلى أرواح من قصدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. تقبل الله منكم. Biar aja, nggak pernah nangis sih soalnya. meledakan satu di rumah kena pinggiran daripada saudara kita Usman Mulyana bertempati akhirnya di rumah besar. Jadi kepada keluarga keluarga kegiatannya hiburan pada bendera jauh kepada jadi ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kelembatan kesalahan. Kami di pengurus mengajak seluruh keluarga untuk terus kompak berorganisasi dan kita ramaikan jika ada acara yang kena giliran dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salim baru orang. Begitu nyalamnya.